Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita jumpa lagi dengan Pak Deddy di sini dalam rangka tadinya klarifikasi dan sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ada hal yang memang menarik nih ya seputar karena Pak Deddy sempat bermimpi ketemu almarhumah bulan apa kemarin ya? Bulan kemarin sempat bermimpi dan mimpinya bukan hanya Pak Deddy, tapi istrinya beliau juga katanya punya mimpi yang sama. Menjadi klop kayaknya ya. Nah kan kalau saya lihat ini gini, biasanya ada hal-hal mimpi itu biasanya mimpi datang kepada orang yang memang orang bersih lah ya, yang memang tidak ada persesuaian. Tapi untuk lebih menariknya kita dengar ceritanya dari Pak Deddy seputar mimpinya Pak Deddy di bulan kemarin. Pak Deddy katanya pernah mimpi gitu ya? Iya Pak. Kedatangan kedua almarhumah. Bisa diceritakan Pak Deddy ya? Amel, kalau Amel mah tunduk aja Pak. Kalau Bu Tuti ngomong saya ada di kasusnya ini jempling bilang gitu Pak. Ini tega ke ibu. Oh di dalam mimpi itu? Dalam mimpi. Sampai bilang tega gitu? Gitu. Tapi kalau itu Ibu Tuti yang bicara Tuti, Amel enggak ngomong. Kalau almarhum Amel mah tunduk. Di mana itu bicaranya, di rumah di mana? Di depan. Oh. Di pintu ketok-ketok gitu. Oh, ketok-ketok. Iya, Ibu. Di dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu ya. Ke dalam mimpi itu gitu, ketok-ketok. Saya buka pintu. Mimpi itu. Bu, bilang gitu gitu. Ibu ngomong, jadi kasusnya kalah jempling bilang gitu. Ini tega ke ibu, Iya. Gitu Pak ngomong. Jadi kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi Pak Deddy kok kasus ini kok dia sepi gitu, jempling sepi. Terus kenapa kok tega ke ibu? Itu bahasa di translate-nya seperti itu. Jadi ini jempling banyak, ini jempling. Terus ngomong apa lagi? Udah ngomong gitu aja. Cuma gitu aja. Kayak keburu bangun. Keburu bangun. Terus pas jam setengah 3-an. Setengah 3 subuh ya. Subuh ya. Itu pada saat Pak Deddy bangun, itu gimana? Kaget dong. Kaget Pak. Jadi benar-benar seolah-olah ada di depan mata gitu ya. Kan saya sama Ibu Tuti kenal baik gitu. Dia suka ngomong ke saya suka harus baik gitu. Jadi dengan selama ini dengan kedua almarhumah tidak ada masalah Pak Deddy. Tidak ada masalah saya jadi, sama Amel sama Bu Tuti. Iya, jadi datang ke Pak Deddy ngobrol kenapa kok kasus ini kok jempling gitu ya. Diam, kemudian kok tega banget gitu ya. Keluar. Masya Allah. Pak Deddy kaget dong ya pada saat itu ya. Kaget Pak, campur aduk takut gitu. Cerita ke istri mungkin ya. Cerita ke istri juga sama gitu. Istri juga mimpi juga. Kalau istri mah di pinggir rumah. Ibunya. Bu Tutinya yang datang. Bu Tutinya yang datang. Isinya apa itu? Iya kayak gitu. Hampir sama. Jadi seputar tega gitu ya. Iya. Masya Allah. Ya ini ya ya itulah mimpi itu. Kadang ya kita masalah percaya dan tidak percaya dengan mimpi, tapi ya itu kan kadang-kadang kita suka ya sesuatu hal yang memang bisa jadi bahwa itu adalah petunjuk juga, firasat seperti itu ya, semacam firasat. Karena ya saya juga pernah merasakan seperti itu, tapi bukan di kasus ini, dengan hal yang lain saya pernah merasakan. Saya juga heran Pak, kenapa Bu Tuti nyampe ke saya gitu. Nah itu datangnya gitu. Ya barangkali ini firasat untuk meminta tolong barangkali ya. Iya, semacam kayak gitu ya. Karena kan di sana di alam, kalau udah meninggal itu kan ada di alam barzah, dalam kubur ya. Artinya kan mereka juga melihat kita. Karena mereka juga melihat kita itu di ajaran kita sebagai Islam ya. Di Islam tuh ya mereka melihat kita. Kita aja yang tidak bisa melihat mereka. Kalau pada saat kita mendoakan kan itu nyambung. Iya. Nah, nyampe kan ke yang almarhumah. Semakin banyak kita mendoakan kedua almarhumah ya, semakin ya bisa saja itu memang nyambung itu adalah kepada mimpi itu datang, Mbak ya. Iya.
kan mimpi itu bisa jadi itu firasat atau petunjuk juga seperti itu. Iya. Mudah-mudahan lah Pak. Kasus Subang bisa terungkap. Bisa terungkap ya, satu itu, kedua kita juga mendoakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah Pak ya. Iya, amin. Dengan husnul khotimah. Kasihan kalau almarhum kedua almarhumah ya. Ya ini saya jujur aja saya merinding ya. Sahabat rekan sekalian dengar cerita Pak Dedi saya merinding dalam artian ya pada saat sudah tiada seolah-olah yang saya pikirkan masih meminta tolong gitu. Pada saat sudah tiada tapi masih meminta tolong. Ini penjabarannya kalau saya lihatnya seolah-olah seperti itu gitu ya. Sudah tidak ada tapi masih minta tolong. Artinya bagaimana coba ini ya Anda yang bisa menjelaskan atau memahami ini. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga kasus ini bisa terbuka seperti itu. Kalau Pak Dedi berapa persen kira-kira kasus ini bisa terbuka Pak Dedi? Ada keyakinan tidak kasus ini bisa terbuka? 90% lah. 90% bisa terbuka Pak ya? Bisa terbuka. Kita harus yakin ya. Yakin, Pak. Walaupun memang waktu aja yang belum ya, belum saatnya. Ya kalau sudah waktunya bisa saja Pak ya. Iya Pak. Ya itu kan keyakinan. Ya masing-masing punya keyakinan. Saya pribadi kalau memang kalau saya berpikir secara secara hukum atau secara analisa dan bukti-bukti memang agak susah memang ya. Agak susah, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Tiba-tiba ada hal yang di luar dugaan menjadi petunjuk nanti ke depannya gitu kan. Saya juga heran kenapa Bu Tuti gitu nyampe dari mimpi saya bisa gitu. Langsung ke Bapak gitu. Iya. Ya itu kan karena bisa saja karena almarhumah tahu wah ini orang bersih lah, orang baik. Jadi datang kepada orang baik gitu kan. Karena tahu seperti itu. Nah, bisa memberikan jalan atau bisa saja mungkin ada petunjuk dari Pak Dedi. Karena keyakinan kedua almarhumah kepada Pak Dedi, dan Pak Dedi siapa tahu suatu saat ada petunjuk dari Pak Dedi kan ya. Iya, Pak. Kita juga tidak tahu ya. Karena ya Pak Dedi kan salah satu saksi yang memang pernah di BAP oleh pihak kepolisian. Dan Pak Dedi berkecimpung dengan beliau bersama dengan kedua almarhumah di salah satu sekolah kan ya. Berkecimpung dan tahu dengan beliau pernah bersama gitu ya. Mungkin berharap kalau bahasa orang nama, ayo dong Pak Dedi buka dong gitu loh. Kalau saya menggambarkan gitu, ayo dong Pak Dedi, kalau saya bahasanya gitu, Pak Dedi bantu dong saya, kalau ibarat kata almarhumah, bantu dong buka kasus ini. Seolah-olah meminta bantuan gitu Pak Dedi. Pak Dedi gimana, terenyuh nggak pada saat gitu? Terenyuh Pak. Terenyuh ya. Pengen benar-benar bantu kan. Iya Pak. Kasihan kedua almarhumah ya. Iya kasihan, udah lama. Udah menginjak 2 tahun sekarang. Atau ada nggak info-info menarik kira-kira ya siapa tahu Pak Dedi ada info-info yang krusial ya itu mah nanti Pak Dedi dengan pihak kepolisian gitu ya. Penyidik yang akan tahu ya masalah itu ya Bu. Tapi kalau saya tadi kedua almarhumah datang ke Pak Dedi meminta tolong seolah-olah. Berarti siapa tahu jalannya dari Pak Dedi. Ya siapa tahu. Tidak ada yang tidak mungkin. Demikian. Ini saya masih merinding tangan saya tuh, ya masih merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.